Halo guys, kali ini mantan admin akan membahas kelanjutan anime Tokyo Revengers setelah kejadian berdarah 3 Agustus. Tapi sebelumnya, disclaimer terlebih dahulu. Mantap. Himbauan ini ditujukan kepada para penonton. Video ini berisi konten terlarang dan tersegel. Bagi kalian yang tidak kuat menghadapi spoiler, kalian bisa skip video ini. Bagi kalian yang tidak punya banyak waktu luang dan terlalu penasaran, maka kalian bisa menyaksikan video ini. Tapi, himbauan sekali lagi kepada para penonton, di video ini dipenuhi dengan spoiler. Jika merasa tidak kuat, bisa angkat tangan. Setelah kejadian berdarah tersebut tepatnya seminggu kemudian, Takemichi berjalan dengan menggunakan pakaian nyentrik dan dengan muka yang ikutan nyentrik. Namun kali ini suasananya ditimbulkan berbeda, seperti biasanya. Sekarang setiap Takemichi berjalan terdapat kerumunan orang yang membicarakan kehebatan Takemichi yang meredakan kejadian berdarah 3 Agustus. Takemichi berjalan bersama Akun menuju rumah sakit untuk menjenguk Draken. Sesampainya di rumah sakit, Takemichi langsung kena tegur dari Draken bahwa pakaiannya norak abis dan lain sebagainya. Selain itu, Draken juga memberikan sebuah tas yang dititipkan Miki kepada Takemichi. Tas tersebut berisi Tokoufuku, yaitu semacam pakaian khusus atau di sini seragam geng Tokyo Manji. Miki ingin Takemichi memilikinya, dan Draken pun juga mengucapkan terima kasih kepada Takemichi karena telah berjasa kepada geng Tokyo Manji. Takemichi menemui Miki yang berada di atap rumah sakit. Saat mereka bertemu, Miki mengatakan kebingungannya mengenai alasan Hanma menghasut Tauma dan kenapa dia menggunakan grup Kyomasan untuk membunuh Draken. Dan yang terpenting, kenapa Takemichi bisa menyadari hal tersebut. Miki pun menanyakan siapa Takemichi yang sebenarnya. Takemichi kebingungan dong bagaimana dia harus menjawab pertanyaan Miki. Dan kemudian tiba-tiba Miki langsung mengubah topik dan mempertanyakan kenapa Takemichi menggunakan pakaian norak. Sudah kuduga pakaian Takemichi itu norak abis ya kan. Oke lanjut. Miki pun tak mempedulikan apa jawaban yang akan dijawab Takemichi. Dan dia langsung mengucapkan terima kasih kepada Takemichi karena telah menyelamatkan Draken. Setelah dari rumah sakit, Takemichi langsung pergi ke rumah Hina untuk memberikan sebuah kalung. Selain itu, Takemichi berniat untuk menemui Naoto. Ya, Takemichi berniat kembali ke masa depan dengan menjabat tangan Naoto. Sekarang pun berganti. Saat Takemichi sedang dimarahi oleh manajernya, tempatnya ia bekerja di masa depan, Takemichi langsung mencari berita kematian Hina. Namun, dia tidak menemukan berita tersebut. Karena dia tidak bisa menemukan berita kematian Hina, Takemichi sekejap berpikir bahwa itu semua merupakan mimpi. Namun setelah dia melihat ke tangannya yang terdapat luka bekas kejadian 3 Agustus tersebut, dia sadar bahwa itu bukanlah mimpi. Kemudian Takemichi segera berlari keluar dan mengatakan dia akan mengambil cuti kepada manajernya. Di perjalanan, Takemichi tak sengaja bertemu dengan Akun yang sedang bekerja di barbershop. Takemichi senang karena Akun masih hidup. Setelah chapter-chapter sebelumnya, Akun diceritakan bunuh diri karena kejadian yang mengalami Takemichi. Saat Takemichi berbicara dengan Akun, tiba-tiba HP Takemichi berbunyi. Ternyata Naoto yang menelponnya. Naoto mengatakan kepada Takemichi bahwa Takemichi telah mengubah segalanya dan Naoto menawarkan Takemichi untuk bertemu dengan kakaknya. Takemichi dijemput oleh Naoto dengan mobilnya. Namun setelah sampai di rumah Naoto, Takemichi mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Hina. Karena dia merasa bahwa dia dengan Hina di masa depan sudah tidak memiliki hubungan lagi. Kemudian Takemichi memutuskan untuk pulang. Namun ketika Takemichi sampai di lift, dia tak sengaja bertemu dengan Hina. Kemudian Hina mengajaknya ke Takemichi untuk mampir ke rumahnya. Takemichi gugup ketika dia duduk bersebelahan dengan Hina di rumahnya bersama Naoto. Tak sepatah kata pun keluar dari mereka. Keheningan pun menjadi jangkrik yang berbunyi. Kemudian Naoto pun beranjak pergi dan mengatakan dia nggak betah dengan keheningan yang sedang terjadi. Takemichi mengerengek kepada Naoto agar dia tidak pergi. Hina pun tertawa kepada Takemichi dan mengatakan bahwa Takemichi tidak berubah sama sekali. Kemudian Naoto pun mengusulkan untuk pergi keluar agar suasana bisa cair, pikirnya. Padahal hasilnya sama aja. Di perjalanan mereka bertiga terasa canggung. Dan otak Takemichi pun traveling. Dia memikirkan apakah Hina masih menyukainya. Di tengah fantasi dan harapan Takemichi kepada Hina, tiba-tiba Hina menyuruh Naoto untuk menghentikan mobilnya. Dan kemudian menyarankan kepada Takemichi agar mau jalan-jalan dengannya. Hina dan Takemichi menuju sebuah taman. Di sana, Hina menceritakan bahwa taman tersebut penuh kenangan dengan seseorang yang dia cintai. Dia mengatakan di taman ini dia dicampakkan oleh orang tersebut. Tiba-tiba Hina bertanya mengapa Takemichi melakukan hal tersebut.
Nah, sontak Takemichi merasa bingung. Takemichi dengan bingungnya tidak tahu harus menjawab apa. Takemichi pun langsung kabur ke toilet karena dia tidak tahu harus menjawab apa. Di toilet, Takemichi memikirkan kenapa Takemichi mencapakan Hina yang secantik itu, katanya. Tiba-tiba saat Takemichi hendak keluar, dia bertemu dengan seseorang berjas yang bergumam mengenai seseorang yang tidak berada di dalam mobil. Dan hal tersebut akan sangat melelahkan baginya, kata orang tersebut. Seketika Takemichi melihat orang tersebut. Takemichi menyadari bahwa orang tadi merupakan Hanma, ketua sementara Mobius waktu insiden 3 Agustus dulu. Takemichi pun berfirasat buruk dan kemudian Takemichi segera kembali karena firasatnya itu. Setelah dia hampir tiba, Takemichi melihat Hina sedang duduk di mobil menunggu Takemichi. Namun, tiba-tiba ada truk yang menabrak mobil yang ditumpangi Hina tersebut dari belakang. Ternyata yang menabrak Hina adalah Akun. Nah, sekian video kali ini. Untuk chapter berikutnya kalian bisa saksikan di video berikutnya. Oke, terima kasih. See you next time. Bye-bye.